Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Yunika Debel, perwakilan dari kelompok 2. Ingin memperkenalkan teman-teman saya yang akan presentasi bersama dengan saya, yaitu Audrey Galasia Cipta, Dea Nur Aulia, Vanessa Rahmawanti Nurjanah, Kaila Adna Kusmayandi, Lisnawati, Siti Mutiawati, dan saya sendiri Marcella Yunika Debel akan mempresentasikan tentang dampak masif korupsi di bidang birokrasi pemerintahan, di bidang politik, dan di bidang demokrasi. Happy watching! Dampak masif politik di bidang birokrasi pemerintahan. Satu, matinya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu tindakan pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi. Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika moralitas. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial politik. 2. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Dewasa ini banyak sekali seorang yang memiliki perkara atau permasalahan ingin diposisikan sebagai pihak yang benar. Oleh sebab itu, banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam memenangkan perkaranya seperti menyuap hakim, memberikan iming-iming, gratifikasi, bahkan sampai kepada ancaman nyawa. Di sisi aparat hukum, semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan. Seringkali harus mengalahkan integritas dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun untuk memberikan kemenangan. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi. Yang ketiga ada birokrasi yang tidak efisien. Menurut survei PERC, Indonesia menempati peringkat kedua birokrasi terburuk di Asia. Ini ditunjukkan karena banyaknya investor di Indonesia yang ingin menanam modal, namun untuk perizinan usaha dan investornya dipersulit. Oleh karena itu, mereka menempuh jalan suap untuk memperlancar atau mendapatkan izin usaha mereka. Maka birokrasi Indonesia harus segera dibenahi. Untuk dampak masif korupsi yang selanjutnya, ada dampak masif korupsi di bidang politik dan juga demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan yang korup. Nah, perilaku koruptif dan tindakan korupsi ini dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konsisten didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu hingga memunculkan pimpinan yang korup. Kepercayaan publik pada demokrasi. Hal ini terjadi dikarenakan tindak korupsi yang besar-besaran dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petani partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Selanjutnya ada menguatnya plutokrasi. Apa itu plutokrasi? Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapasitas. Akibat korupsi yang telah menyandap pemerintahan negeri kita, maka menghasilkan konsekuensi yang menguatkan plutokrasi. Plutokrasi itu memerankan orang yang paling punya banyak uang, itu orang yang paling berkuasa. Nah, hal ini tuh mengakibatkan orang tersebut itu akan menjadi penguasa karena dia memiliki banyak uang, seperti menyogok untuk mendapatkan kekuasaan. Dia banyak uang, dia bisa naik jabatan atau naik kekuasaan. Kita ambil contoh deh, seseorang yang menjadi tersangka korupsi atau dia sudah dipenjara karena korupsi, dia masih bisa menyogok untuk orang-orang membawa barang-barang yang seharusnya tidak ada di penjara kepada para petugas penjara. Dia juga memiliki fasilitas yang bagus di penjara dan dia juga bisa mengeluar masukkan wanita-wanita bayaran di penjara. Ini berarti penyalahgunaan kekuasaan karena dia punya banyak uang dan dia bisa menyogok sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia mau dari hasil korupsi. Baik, yang selanjutnya yaitu hancurnya kedaulatan rakyat.
Dengan semakin banyaknya plutokrasi yang terjadi, maka kekayaan negara ini dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan rakyat. Seharusnya kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat. Namun sekarang ini kedaulatan ada di tangan partai politik. Karena menganggap bahwa partai berbentuk representasi rakyat. Mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.